Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Dedi Setiawan, HRD Manager yang bakal bantuin kamu di video ini yang lagi pengen lamar jadi bidan di rumah sakit atau Brown Clinic. 14 pertanyaan ini pasti keluar, jadi kamu wajib tonton sampai habis. Langsung ke pertanyaan pertama. Silahkan kenalkan diri kamu. Nah, interview ini diibaratkan kamu lagi jualan. Kamu tuh produknya, kamu juga penjualnya, dan HRD adalah pemilihnya. Jadi pemilihan kata yang manis alias yang menarik adalah kunci dari kamu di hire atau tidak. Cukup di bagian ini kamu ceritakan 3 hal saja. Yang pertama tuh biodata singkat, kedua tuh jual keterampilan bidan kamu, dan terakhir adalah penutup. Nah, profilnya apa saja, cukup pendek, 5 saja. Pertama ada nama, usia, lulusan, domisili, dan pendidikan. Kalau di keterampilan bidannya apa yang kamu harus sebutkan, ini yang wajib kamu kuasai. 60 langkah HPN, pengisian patograf, kegawat darurat maternal kehamilan, persiapan pasien pre dan post operasi, rumusan tetesan infus dan juga obat, partu set dan fungsinya apa, fase persalinan juga kamu harus tahu, bantuan hidup dasar, DTCLS, 6 standar keselamatan pasien dan 6 benar sama kode etik bidan, termasuk ilmu dasar memasang infus dan juga kateter. Jadi kamu harus tahu itu ya. Penutupnya juga harus ada penegasnya. Nah, aku langsung aja contohin buat kamu. Silakan kenalkan diri kamu. Baik Pak Dedi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Indah Mewangi. Saya fresh graduate D3 Akademi Kebidanan ABC, jurusan bidan. Saat ini usia 22 tahun dan berdomisili di Bogor. Meskipun saya fresh graduate Pak, namun selama kuliah saya aktif dalam meningkatkan keahlian saya, terutama keahlian pelayanan dan bidan itu sendiri melalui berbagai penugasan kelas ataupun penugasan kampus, termasuk penugasan proyek dari kerja lapangan. Selama periode tersebut saya membantu warga desa dan juga membantu di klinik A. Di sana saya terlatih mengisi patograf, terbiasa dengan rumusan dosis obat dan juga tetesan infus, juga membantu pre dan post operasi, dan juga memahami seluk-beluk partu set bagaimana penggunaannya hingga kegawat darurat maternal kehamilan. Selain itu saya juga sudah mengambil sertifikasi hypnobreathing Pak. Demikian perkenalan ini dengan kecocokan keahlian dan kepribadian yang cekatan penuh pelayanan. Saya berharap menjadi pertimbangan besar untuk diterima di perusahaan Bapak. Terima kasih. Nah, karena kamu bekerja di dunia pelayanan, ngomongnya wajib sambil senyum biar terlihat ramah gitu ya. Pertanyaan kedua, apa yang membuat kamu tertarik jadi bidan? Cara ngejawabnya, tunjukkan kalau kamu emang suka posisi bidan ini karena niatnya membantu orang lain. Yang kedua, kamu juga kualifikasinya cocok alias memiliki latar belakang D3 kebidanan tersebut. Jadi jawabnya seperti apa? Sambil senyum, ingat ya. Saya tertarik menjadi bidan adalah saya menyukai peran ini Pak, karena dunia pelayanan kesehatan saya memiliki keyakinan di mana ketika saya melayani orang lain, sama halnya saya sedang melakukan kebaikan. Yang kedua, kenapa saya minat di posisi bidan ini? Karena ingin menyalurkan potensi dan bakat saya yang dibuktikan dengan lulusan latar belakang dunia pendidikan. Pertanyaan ketiga, emang yang kamu ketahui tentang job desk bidan apa? Udah pernah praktek di mana aja dan pasiennya berapa? Nah, tujuan HRD bertanya begini tuh, memastikan kamu tinggal dipoles aja sih. Jadi nggak dari nol banget. Jadi usahakan baca dulu di lowongan apa tugasnya bidan dan cocokin aja. Kamu bisa baca ini penjelasannya ya. Kamu bisa pilih 3 saja job desk yang kamu harus tahu, mulai dari pemantauan kesehatan ibu dan janin, perawatan persalinan, pemberian dukungan emosional, dan jawabnya seperti ini. Yang saya ketahui dari pengalaman saya dan hasil belajar dari para senior bidan sebelum menjadi kampus Pak, ada tugas bidan yaitu pemantauan kesehatan ibu dan janin, pemberian dukungan emosional, perawatan persalinan. Karena saya fresh graduate jadi baru di beberapa klinik saja Pak, dan justru aktif membantu masyarakat di organisasi desa dalam proses kehamilan dan juga pencegahan stunting. Contohnya begitu teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa gunain, yang penting jangan nol banget gitu. Nomor 4, boleh tahu kelebihan kamu apa? Cara ngejawabnya, berikan kelebihan yang ngedukung pekerjaan bidan kamu. Kalau ada buktinya ini lebih baik ya. Jawabnya adalah, baik Pak, kelebihan saya adalah memiliki jiwa pelayanan yang tinggi. Ini terbukti dengan saya ikut di berbagai kegiatan sosial masyarakat dengan harapan banyak orang yang mendapat manfaat dari keahlian saya.
Dan kelebihan kedua adalah kemampuan bidan itu sendiri dengan bukti dukungan sertifikasi keahlian dan juga lulus tepat waktu dengan IPK 3, bla 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 bla. Cukup 2 kamu sudah oke sih. Terus kalau kelemahan kamu apa? Cara ngejawabnya, hindari dong kerugian atau kelemahan yang merugikan perusahaan. Jadi pilih kelemahannya, ini yang sudah saya carikan, kamu bisa ambil 2 saja ya. Jadi jawabnya adalah, kelemahan saya adalah belum pengalaman secara luas Pak, alias kerja sebagai bidan di formal perusahaan. Saya baru saja lulus sebagai bidan dan belum memiliki pengalaman kerja yang luas. Namun saya optimis dan semangat sekali dengan bekal keahlian yang saya miliki. Kedua, saya pribadi yang lebih mementingkan orang lain daripada diri sendiri. Ini terlihat baik Pak jika kita melihatnya sebagai bentuk pelayanan, namun sangat tidak baik jika kita mengabaikan diri sendiri. Namun saat ini saya telah mampu mengatasi dengan 3 prinsip aman. Aman diri, aman pasien, dan aman lingkungan. Kamu boleh milih 1 atau 2 ya. Terus pertanyaan ke-6, kenapa kami harus menerima kamu? Pastikan pertanyaan ini dijawab dengan kecocokan keahlian yang kamu miliki dengan kebutuhan posisi bidan itu sendiri. Kenapa perusahaan harus memilih saya Pak? Pertama tentunya kecocokan keahlian dan kebutuhan perusahaan, yaitu keahlian pelayanan, komunikasi, dan juga ilmu kebidanan itu sendiri. Saya yakin menjadi keuntungan tersendiri bagi perusahaan kedepannya jika merekrut saya. Kedua, bla bla bla. Lanjutin aja, kamu tinggal dibaca ya. Pertanyaan ke-7, kamu udah bisa apa saja dan siap kerja shifting termasuk 24 jam. Sebenarnya HRD pengen cari tahu kamu tuh orang yang suka tantangan dan nurut atau enggak gitu. Jadi jawabnya adalah, ya udah sebutin aja yang tadi itu, ke-60 halaman KPN, pengisian pantograf dan lain sebagainya, dan kamu bilang siap-siap aja ya. Selanjutnya, motivasi kerja kamu apa? Nah, tunjukkan kamu orang yang termotivasi secara internal dari hatimu dan eksternal dari keluarga kamu. Jadi jawabnya adalah, motivasi saya ada 2 Pak. Motivasi dalam diri saya sendiri, yaitu memiliki keinginan untuk membantu orang lain, dan juga termasuk passion terhadap profesi kesehatan, termasuk kepuasan melihat pasien melahirkan dengan sehat dan selamat. Dan secara karir, yaitu saya ingin menabung dan membantu orang tua, dan dengan memiliki jenjang karir di perusahaan ini. Gitu teman-teman. Pertanyaan nomor 9, apa yang kamu ketahui tentang perusahaan kami? Nah, kamu cukup baca aja di website, dan ini wajib tanda kamu serius daftar di perusahaan tersebut. Pertanyaan nomor 10, apa pengalaman berkesan selama menjadi bidan di magang atau kerja lapangan atau semasa koas, semasa praktek kalau kamu yang fresh graduate ya. Tolong, ini adalah HRD pengen tahu aja sih cara berpikirnya kamu seperti apa, sama kamu paham nggak alur-alur bekerja itu seperti apa. Jawabnya dengan metode STAR ya. Apa tuh STAR? STAR itu ceritain situasinya saat itu gimana, habis itu kamu sebagai tugas bidan tuh saat itu harus ngapain, dan aksi atau action apa yang kamu ambil, sama hasilnya seperti apa. Urutannya begitu ceritanya, biar kamu memikat hatinya HRD. Contohnya begini, waktu itu saya mendapatkan kesempatan untuk praktek di puskesmas sebagai seorang fresh graduate. Saya membantu dokter di sana. Saya terampur aduk karena semangat dan tertantang, sedikit cemas karena kekurangan pengalaman pasti ya Pak ya. Saat itu ada seorang ibu hamil berusia 36 tahun datang ke klinik dengan keluhan waktu bangun tidur itu mengeluarkan darah segar lewat jalan lahir. Keluhan tidak disertai nyeri perut, keadaan umum juga lemah sama pucat Pak. Dan salah satu tugas saya selaku fresh graduate di sana juga, pertama-tama saya melakukan pemeriksaan tanda vital terlebih dahulu tentunya ya Pak ya, dan pemeriksaan HB untuk lebih lanjut dibantu oleh dokter. Dan akhirnya saya dibantu dengan dokter melakukan saya melakukan tensi juga, diperoleh tekanan darah 90/60, uji lab juga 80, pada pemeriksaan lab HB-nya tuh 8,4 gram. Karena kondisinya ditakutkan dehidrasi berat, shock hipovolemia atau pendarahan, maka dibutuhkan infus NaCl 0,9% dan dirujuk akhirnya Pak. Dengan upaya begitu dan dukungan dari dokter juga, alhamdulillah sih Pak, alhamdulillah ibu tersebut selamat. Nah, kamu boleh ceritain tuh alurnya begitu, dan kamu bisa kasih contoh dengan kejadian yang kamu anggap paham ilmunya ya. Pertanyaan 11, kontribusi apa yang ingin kamu berikan kepada kami jika diterima? Nah, perusahaan ingin tahu sih inovasi kamu kalau keterima tuh kamu bakal ngapain, sama kalau bisa kamu kasih prestasi yang sudah kamu lalui di masa lalu, kamu juga bisa diterapkan di sini.
Tentunya kontribusi yang akan saya berikan adalah asuhan kebidanan komprehensif Pak, atau asuhan kebidanan paripurna, karena dengan menggunakan keahlian yang saya miliki tentu akan memberikan kepuasan kepada pelanggan dan berujung pelanggan itu merasa nyaman dan bercerita kepada pelanggan lain yang berujung pada nama baik perusahaan dan juga keuntungan perusahaan. Sehingga saya dengan sepenuh hati akan melaksanakan semua tugas untuk menghasilkan kepuasan pelanggan. Jadi gitu teman-teman. Pertanyaan 12. Bagaimana kamu memastikan privasi dan kerahasiaan pasien terjaga? HRD pengen tahu aja kamu kode etik sebagai bidan juga tahu enggak? Ya udah sebutin aja kode etiknya ya. Terus berapa gaji yang kamu inginkan? Nah, HRD juga pengen tahu sebenarnya kamu tipe orang yang menghargai diri kamu atau emang yang insecurean gitu. Jadi sebaiknya jawabnya adalah pakai nominal. Sebenarnya masalah gaji saya sangat fleksibel Pak, karena saya percaya dengan memberikan kontribusi terbaik, gaji akan mengikuti. Namun jika ditanya besarnya nominal berapa, maka saya mengajukan kisaran 4,5 hingga 5 juta hasil dari menghitung biaya hidup di Jakarta. Namun ini bersifat negotiable ya Pak, atau bisa dinego sesuai kondisi perusahaan. Nah, pertanyaan terakhir, baik interview kita cukupkan ya Mbak Indah. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Sebaiknya jangan bilang cukup. Kamu seharusnya nanya. Meskipun kamu bilang cukup Pak, itu nggak masalah, tapi ini tidak terkesan kamu itu pribadi yang proaktif. Jadi kamu harus bertanya. Pertanyaannya apa aja, yang penting berbau tentang job desk kamu atau tentang perusahaan gitu ya. Nah, salah satu pertanyaan ini bisa begini. Apa boleh tahu Pak tahapan rekrutmen di sini apa saja setelah interview dengan Bapak gitu. Itu sudah aman banget sih. Dan itu saja teman-teman, mudah-mudahan aku berdoa kamu bisa keterima di klinik atau di rumah sakit dan bisa membantu banyak orang melahirkan dalam kondisi sehat dan juga bahagia. Saya undur diri. Jangan lupa subscribe ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pertama